Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Angkiana Ruspandi, program studi S2 Manajemen, konsentrasi pemasaran. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai salah satu syarat tentunya pengajuan proposal penelitian ya atau mendapatkan gelar magister di Universitas Negeri Jakarta. Di mana pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait judul peran trust dalam mempengaruhi niat penggunaan aplikasi Beyond by BSI dengan pendekatan UTAUT. Baik, yang pertama, bab 1 latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa transportasi digital di dunia perbankan ini menjadi pendorong utama ya, efisiensi dan daya saing bank, atau sekitar 90% bank global menerapkan strategi digital saat ini. Tentunya ya, karena kita tahu bahwa saat pandemi kemarin digitalisasi ini semakin meluas ya. Akhirnya awalnya yang sifatnya konvensional masih menggunakan cara-cara lama, maka dikuatkan dengan kemarin kasus COVID, jadi digital sekarang mulai beralih ya. Kemudian berikutnya, bahkan OJK 2024 pun menerbitkan blueprint ya mengenai transformasi digital perbankan yang berfokus pada data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi. Dan perlu diketahui juga bahwa mobile banking menjadi ujung tombak akses layanan keuangan secara luas dan efisien. Berdasarkan data yang ada, berdasarkan dari data box ya, tahun 2024 kemarin, kita lihat dari grafik sebelah kanan presentasi, ini merupakan data nilai transaksi digital banking di Indonesia selalu mengalami peningkatan, terutama dari tahun 2002 menuju tahun 2024 tentunya. Ini menjadi salah satu transformasi yang sangat cepat ya di dalam industri digital. Kemudian berikutnya terkait trends mobile banking di Indonesia, dari data yang ada, kurang lebih sekitar 1.900.000 sekian ya. Ini ada transaksi digital di perbankan per September 2024 kemarin, di mana kurang lebih sekitar 40,45% ya year on year-nya. Dan ini tentunya peningkatan yang sangat luar biasa tinggi. Kemudian nilai transaksinya mencapai 7 jutaan ya, 7 triliun, di mana kurang lebih kenaikannya adalah 54,89% year on year-nya melalui Bank Indonesia dan didorong oleh penetrasi internet ya. Dan Bank Indonesia pun tentunya mengatakan katanya ya bahwa transaksi ini didorong dengan penetrasi internet, smartphone, dan kemudian ada Gen Z juga yang tentunya mulai melek ke dunia digital. Nah, berikutnya, dan dari total keseluruhan digital tersebut, maka salah satu daerah yang paling dominan perkembangannya adalah Jabodetabek, menjadi pusat penggunaan mobile banking, dan ini berdasarkan kontan. Berikutnya, inovasi digital dan penyaluran super app aplikasi Beyond. Kita tahu ya, dari banyaknya transaksi digital di Indonesia, Bank Syariah Indonesia merupakan bank terbesar untuk saat ini, bank syariah terbesar ya, merupakan penggabungan dari bank-bank yang ada atau bank plat merah syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Dan ini tentunya dilakukan pada Februari 2021 yang lalu. Tentu pada tahun akhir 2024 Bank BSI ini mendapatkan status aset ya. Kondisi terakhir itu adalah 408,61 triliun atau naik sekitar 15,50% year on year-nya. Dan tentu peningkatan ini sangat signifikan ya, karena mayoritas di kita juga masyarakat Islam atau Muslim ya. Jadi bank syariah atau ekonomi syariah menjadi tonggak atau menjadi unsur apa namanya ekonomi yang tentunya ke depan akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian Bank Syariah Indonesia pada 2024 yang lalu meluncurkan aplikasi Beyond by BSI sebagai upaya inovasi dari mobile banking sebelumnya ya. Dan di mana di dalamnya adalah fitur-fiturnya seperti transaksi, investasi syariah, ada Jiswat, QRIS, dan lain sebagainya. Nah, semenjak diluncurkan aplikasi ini, ada sekitar 1 juta transaksi dengan nilai 1 triliun dalam 14 hari peluncuran. Secara spesifik, Beyond ini ada beberapa fitur transaksinya ya. Yang pertama adalah
Beyond menyediakan berbagai layanan seperti cek saldo, mutasi rekening, transfer antar rekening maupun bank yang lain. Kemudian melakukan top up juga e-wallet ya, ada Link aja, GoPay, OPPO serta dan lain-lainnya. Termasuk transaksi yang sekarang mulai apa namanya tuh cardless ya, seperti penggunaan QRIS atau tarik tunai tanpa ATM. Sementara Beyond juga tentu bisa digunakan untuk fitur-fitur sosialnya seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya, termasuk juga mendorong program donasi seperti bantuan untuk anak yatim, Palestina, sedekah Al-Quran, dan tentu aplikasi mobile banking ini pun tentunya ada jadwal sholat ya, penunjuk arah kiblat, pencarian masjid terdekat, serta konten-konten Islam yang lainnya seperti ayat-ayat pendek Al-Quran dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa beberapa tahun lalu ya terjadi krisis keamanan dan tentunya ini berdampak pada kepercayaan nasabah ya. Ada serangan cyber 2023 dan dampak pada kepercayaan nasabah, di mana pada Mei 2023 yang lalu BSI ini diserang ransomware Rockbit 3.0 ya dan mengalami gangguan digital. Kurang lebih katanya menurut data Tempo ini 1, miliar terabyte ya data bocor, gangguan mobile banking, ATM dan kantor cabang. Nah, berdasarkan survei yang ada, ternyata sekitar kurang lebih 62% nasabah meragukan layanan BSI digital. Ya, kemudian ada juga dampak dari kondisi ini, tentu ada penurunan penggunaan Beyond sebesar 23% dalam 2 minggu setelah serangan yang ada. Dan tentu ini menjadi salah satu tantangan terberat ya BSI, bagaimana memulihkan kepercayaan nasabah terhadap aplikasi atau terhadap Bank Syariah Indonesia. Beberapa faktor penentunya ada trust, terkait transparansi, kecepatan, dan pemulihan sistem. Kemudian, fokus penelitian dari berbagai masalah yang tadi ya, berbagai masalah yang ada gitu ya, maka teori UTAUT ya atau Unified Theory ya, ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif yang relevan untuk mengetahui kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat dan perilaku individu dalam mengadopsi teknologi ya, termasuk mobile banking. Dan teori ini mengidentifikasi beberapa variabel utama seperti performa ekspektasi, kemudian import ekspektasi, social influence, price, value, habit, serta trust sebagai faktor penting tentu yang berperan dalam membentuk niat perilaku pengguna. Karena kita tahu setelah pasca tersebut apakah memang nasabah itu masih mau menggunakan atau tidak begitu ya. Kemudian di mana tujuan UTAUT ini adalah tentu mengkaji faktor-faktor kira-kira apa saja yang mempengaruhi niat orang ya pasca insiden keamanan kemarin. Kemudian berikutnya adalah yang membedakan adalah penambahan trust sebagai kunci ya, di mana beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa ternyata trust atau kepercayaan ini merupakan faktor krusial dalam mendorong adopsi layanan mobile banking. Kemudian menemukan juga bahwa beberapa peneliti trust juga memiliki peran pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan BNI mobile banking ya. Kemudian berikutnya, penelitian-penelitian yang sejenis ini tentunya secara khusus untuk mengantisipasi, mengevaluasi bagaimana nasabah merespon gangguan keamanan memang belum terlalu banyak ya. Padahal tentu trust ini merupakan faktor yang krusial yang dapat mempengaruhi bagaimana nasabah memulihkan kembali niat untuk menggunakan aplikasi pasca kejadian-kejadian yang tentunya tidak diingini seperti halnya tadi ada ransomware ya. Kemudian kira-kira dari masalah-masalah tersebut apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama adalah apakah ekspektasi ya performa ekspektasi mempengaruhi secara signifikan mempengaruhi behavior intention ya. Kemudian berikutnya apakah effort ekspektasi mempengaruhi behavior intention? Apakah social influence juga berpengaruh positif dan signifikan ya terhadap behavior intention? Berikutnya apakah social influence atau pengaruh sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan juga terhadap trust ya? Ini akan dibahas nanti. Kemudian apakah price value juga mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap behavior intention. Kemudian berikutnya, apakah juga kebiasaan orang untuk menggunakan mobile banking ya berpengaruh positif juga terhadap behavior intention. Berikutnya, apakah kepercayaan memiliki pengaruh positif juga terhadap behavior intention. Dan terakhir, apakah behavior intention ini akan berpengaruh positif terhadap use behavior dalam penggunaan aplikasi mobile banking.
Nah, dari latar belakang tadi, beberapa akan dibahas ya beberapa teori untuk mendukung dari pemecahan masalahnya. Yang pertama, apa itu yang disebut dengan performance ekspektasi ya? Ini merupakan harapan kinerja atau merupakan salah satu konstruksi utama dalam teori penerimaan teknologi yang didefinisikan sebagai sejauh mana kira-kira seorang individu percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu mereka mencapai peningkatan dalam kinerja mereka ya. Dan apakah mobile banking BSI ya mampu mempermudah pekerjaan mereka atau tidak, begitulah secara singkatnya ya. Terus ada beberapa indikator apa saja? Yang pertama adalah perceive useful ya. Kemudian berikutnya adalah extrinsic motivasi, ada job fit, ada relative advance, kemudian outcome ekspektasi ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah effort ekspektasi. Apa yang disebut dengan effort ekspektasi? Secara singkat ini adalah persepsi bahwa sistem itu mudah digunakan. Nah, apakah basic mobile ya itu mudah gak digunakan sehingga orang mau menggunakan aplikasi ini? Indikatornya apa saja? Ada persip as of use ya, tentang bagaimana sistem itu mudah digunakan, atau as of use juga ada, sistem mudah dipahami, ada complexity bagaimana rumit atau tidak gitu ya. Dan indikator ini tentu dipilih merujuk pada beberapa penelitian seperti Andika 2023, Handayani 2015, dan Arbaningrum 2023, tentu yang mengacu kepada teori landasan Utawat. Kemudian ketiga adalah faktor berikutnya adalah social influence. Ini merupakan pengaruh sosial yang didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap orang lain. Apakah orang lain berpengaruh ya terhadap penggunaan mobile, apakah pengaruh orang juga tentunya menentukan seseorang itu ingin menggunakan aplikasi atau tidak ya. Beberapa indikatornya adalah ada subjective norms, ada social factor, ada image, yaitu pengguna sistem meningkatkan citra pengguna sosial. Indikator ini tentu mengacu ke minimal 3 penelitian. Yang pertama ada Arbaningrum, ada Aulia, serta Baihaqi Kadek ya 2022. Berikutnya ada faktor price value. Dalam UTAUT ini diartikan sebagai manfaat sistem dan biaya penggunaan. Apa maksudnya adalah, maksud keseimbangan sistem itu maksudnya adalah kira-kira orang dengan biaya yang ada mau nggak menggunakan aplikasi atau tidak. Dengan biaya yang dia keluarkan, orang mau tidak menggunakan aplikasi Bion begitu ya. Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah quality. Ada persepsi penggunaan mutu kualitas sistem. Yang berikutnya adalah price atau harga, berikutnya adalah value. Seberapa manfaat dibandingkan dengan biaya yang dia keluarkan. Kemudian yang kelima adalah ada habit, ya, di mana ini merupakan faktor otomatis akibat penggunaan teknologi yang berulang. Apa saja indikatornya? Yang pertama adalah prior use, sudah terbiasa menggunakan sistem, ada addiction, merasa ketergantungan dan kecanduan, behavior to be automatic, ya sistem digunakan otomatis tanpa berpikir ulang. Habit di sini maksudnya adalah orang yang terbiasa menggunakan aplikasi yang serupa dengan Bion ya. Dan misalkan dia kebiasaan dia menggunakan mobile banking, itu mobile banking sama Bion ya, berpengaruh nggak? Ada niat yang lain nggak? Dia juga menggunakan aplikasi lainnya gitu ya. Salah satunya adalah Bion. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor utama kita yaitu trust ya. Nah, trust ini merupakan keyakinan penggunaan terhadap kredibilitas keamanan ya sistem tersebut. Kemudian, indikatornya adalah kepercayaan terhadap sistem, persepsi keamanan, dan kesiapan berinteraksi. Berikutnya, yang ketujuh adalah behavior intention. Nah, ini setelahnya faktor-faktor tadi yang saya jelaskan 6 tadi ya. Kira-kira berpengaruh nggak terhadap kesadaran orang untuk menggunakan? Masih kesadaran sifatnya ya. Oh iya, saya mau gitu ya. Nah, kira-kira apa sih indikatornya? Ada repurchase intention, ini niat untuk melakukan menggunakan sistem di masa depan gitu ya, baru-baru niat lah gitu ya. Ada positive word of mouth, ada kesediaan dia merekomendasikan kepada orang lain, nih ada aplikasi yang bagus nih. Meskipun sebetulnya dia juga belum menggunakan bisa jadi ya. Ada juga service quality, tingkat kepuasan terhadap layanan sistem. Nah, indikator ini tentu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ya. Dan berikutnya adalah ada frekuensi atau use behavior, frekuensi dan variasi aktual. Nah, kalau use behavior berarti seorang sudah ketergantungan, berarti orang sudah memakai, sudah menjadi kebiasaan mereka setiap hari.
Apa saja indikatornya? Ada usage time, lama waktu menggunakan sistem, ada seberapa lama sistem juga digunakan, dan seberapa banyak fitur dan sistem yang ia gunakan juga. Tentu ini mengambil dari beberapa penelitian sebelumnya, ada Saputra, Hidayat, dan ada Desvira pada tahun 2023 yang menekankan pada aspek keterlibatan nyata penggunaan terhadap sistem. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka tentu untuk menguatkan argumentasi, maka kami atau saya mencari ya beberapa hipotesis penelitian-penelitian terdahulu. Misalkan contoh untuk performa ekspektasi, sebetulnya ini saya tulis hanya satu saja ya, tetapi kalau dalam tulisan real di makalah yang saya buat atau proposal yang saya buat itu ada beberapa penelitian yang dicantumkan lebih dari 3 ya, atau ada 3 minimal. Nah, di mana perform ekspektasi ini berpengaruh positif ya terhadap behavior intention, termasuk juga effort ekspektasi juga positif juga terhadap behavior intention berdasarkan kemudahan pengguna aplikasi mendorong niat adopsi untuk Aprijal 2021. Social influence juga ini berpengaruh positif terhadap behavior intention dan trust ya, di mana dorongan dari orang-orang terdekat menumbuhkan niat dan kepercayaan. Kemudian berikutnya terkait price value ya, berpengaruh positif juga terhadap behavior intention. Pengguna menilai manfaat dan biaya, manfaat lebih besar dan niat lebih tinggi ya berdasarkan kedua 2022, termasuk habits, trust, dan behavior intention juga semuanya berpengaruh terhadap behavior intention, dan tentu trust juga sebagai mediator ini berpengaruh juga terhadap behavior intention. Dan behavior intention tentunya berpengaruh positif juga terhadap use behavior atau yang disebut dengan niat kuat akan berkunjung pada penggunaan atau berujung pada penggunaan yang nyata. Nah, berdasarkan teori-teori yang tadi, maka saya selaku peneliti tentu menentukan kriteria atau kerangka teori berdasarkan teori Utaud ya. Dari model ini tentu kita bisa tahu kerangkanya seperti ini, dan yang membedakan adalah adanya penambahan di trust. Kalau di teori Utaud aslinya, kerangka aslinya, trust ini tidak ada gitu ya, hanya yang ada adalah satu performance, effort, sosial, price, habit. Dan salah satu pembeda dari penelitian saya adalah ada trust-nya, di mana trust ini sekali lagi tadi mendorong dengan alasan bahwa apakah setelah terjadinya pasca insiden tadi ya, apakah tentunya trust juga mempengaruhi intention behavior, di mana pengaruh-pengaruh ini tentunya menjadi hipotesis ya. Yang pertama, hak satunya adalah pengaruh performance intention terhadap behavior, pengaruh effort ekspektasi terhadap behavior intention, kemudian hak tiganya adalah pengaruh social influence terhadap behavior intention, begitupun selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah bab 3, metode penelitian. Kira-kira dari latar belakang tadi dengan dasar teori tadi, metode penelitiannya adalah akan kita lakukan di mana waktu dan tempat penelitian yang pertama adalah penelitian ini berproses penyebaran kuesioner pada responden akan dimulai pada bulan Juni ya sebetulnya ya. Juni ini ya, penelitian ini akan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form, dan selanjutnya tentu saya akan mendistribusikan kuesioner tersebut kepada responden yang memenuhi kriteria, termasuk mereka yang berdomisili di Jakarta, karena tentu Jakarta tadi atau Jabodetabek tadi salah satu daerah pengguna mobile banking tertinggi ya. Dan desain penelitian ini menggunakan desain conclusive research sebagaimana dikemukakan oleh Malhotra 2020, yaitu desain penelitian bertujuan untuk menguji hipotesis dan memberikan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Metode ini juga digunakan dalam penelitian yaitu survei kuantitatif yang sesuai dengan pendekatan konklusif karena memungkinkan pengukuran yang objektif dan analisis statistik terhadap perilaku pengguna. Populasinya, saya peneliti mengambil wilayah Jakarta yang menggunakan layanan mobile banking Beyond, karena ternyata dari data BSI bahwa pengguna paling banyak adalah di Jakarta. Sampel provinsinya yang saya pilih adalah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang menunjukkan bahwa yang tadi saya bilang Jabodetabek memiliki presentasi tertinggi pengguna mobile banking Indonesia yaitu 91%. Dan minimal usia 17 tahun atau sesuai dengan syarat seseorang sudah memiliki mobile banking. Di mana jumlah responden yang ditargetkan minimal 432 orang, dan ini mengacu pada
panduan metode Haier ya 2013, mengingat penelitian ini ada 72 indikator, maka jumlah sampel yang diperlukan adalah 72 dikali 6, sebetulnya 5 sampai 10, tapi saya mengambil 6 ya. Jadi di antara itu range-nya saya ngambil 6 yang cukup lah ya. Ada 6 kali 72, yaitu 432 responden. Kemudian teknik pengumpulan datanya saya lakukan ini tentu dengan penyebaran kuesioner secara online, dibuat dengan menggunakan metode Google Form dan menyebarkannya melalui WhatsApp, Telegram, Line, atau media-media yang bisa mendukungnya ya. Di mana kriteria skornya ini atau tabel skala Likert ya, sangat setuju kita nilai 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Kemudian teknik analisis datanya yang pertama tentunya melalui teknik uji validitas, di mana ini dilakukan untuk mengukur validasi setiap indikator dalam penelitian. Nah, tentu jika nilai loading factor mencapai lebih sama dengan 0,5, sedangkan nilai AV dianggap valid jika memenuhi kriteria lebih dari 0,5, dan ini menurut Haier 2013. Berikutnya, setelah diuji validitas, maka diuji reliabilitas, di mana ini mengukur konsistensi data yang diperoleh dari responden. Pengujian dilakukan dengan 2 metode utama, yaitu ada Conbench Alpha dan Composite Reliability ya. Berikutnya, setelah uji reliabilitas, maka diuji kesesuaian model. Dalam aplikasi AMOS, model dikatakan baik atau fit apabila memiliki kriteria diantaranya adalah chi-square diharapkan kecil ya, atau C-min kurang dari 2, nilai probability lebih sama dengan 0,05, nilai GFI 0,09, dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah kesesuaian model dilakukan, maka berikutnya adalah uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, pada pengujian ini tentu tingkat signifikan dilihat dari nilai CR-nya atau critical ratio. Dapat dikatakan signifikan dan diterima apabila nilai CR lebih besar dari 1,96, namun apabila CR lebih kecil maka tidak signifikan. Itu tadi beberapa masalah yang saya jelaskan, berikut landasan teori dan metode penelitiannya sebagai dasar tentu untuk melakukan penelitian dengan judul yang saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.